Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada video kali ini akan menjelaskan materi tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa, yang terdiri dari saya sendiri, Desi Syawati, Dan saya Rafika Apriliani Bibitan. dan saya Istifani Arsako. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama, penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diterapkan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa Orde Lama. Terdapat 3 periode penerapan Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945 sampai 1950, periode 1950 sampai 1959, dan periode 1959 sampai 1966. Periode 1945 sampai 1950. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Upaya-upaya tersebut terlihat dari munculnya gerakan-gerakan pemberontakan yang tujuannya mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya. Ada 2 pemberontakan yang terjadi pada periode ini, yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun terjadi pada tanggal 18 September 1948 dan pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila. Akan tetapi, dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal. Hal tersebut dapat dilihat dalam penerapan sila keempat yang tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak atau voting. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan dekret presiden sampai 1959. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Undang-undang dasar demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai Pancasila dan kembali berada pada kekuasaan dasar Presiden tahun 1945. Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup, dan menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis yang ternyata tidak cocok bagi NKRI. 2. Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965 yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemberontakan PKI tersebut membawa akibat yang teramat fatal bagi partai itu sendiri, yakni tersisihkannya partai tersebut dari arena perpolitikan Indonesia. Begitu juga dengan Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai pimpinan besar revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia. Secara pasti, sedikit demi sedikit kekuasaannya dikurangi, bahkan dilengsarkan dari jabatan presiden. Pada tahun 1967,
sampai pada akhirnya ia tersingkir dari arena perpolitikan nasional. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Seperti yang pertama, hakikat ideologi terbuka. Sebagai suatu sistem pemikiran, ideologi sangatlah wajar jika mengambil sumber atau berpandangan dari pandangan dan falsafah hidup bangsa. Hal tersebut akan membuat ideologi tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Artinya, ideologi tersebut bersifat terbuka dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa harus kehilangan jati diri. Yang kedua, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga memenuhi persyaratan menjadi ideologi yang terbuka. Sekalipun Pancasila bersifat terbuka, tidak berarti bahwa keterbukaannya adalah sebegitu rupa sehingga dapat memusnahkan atau meniadakan jati diri Pancasila tersebut. Dan yang ketiga yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Selanjutnya yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Perkembangan bidang politik antara lain meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern salah satunya adalah membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Yang kedua, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Dan yang ketiga yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kita menghendaki terwujudnya masyarakat yang berlandaskan Pancasila. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi Pancasila. Pancasila resmi menjadi dasar negara pada 1 Juni 1945. Ada beberapa fungsi Pancasila mengutip dari unicom.ic.id, yaitu yang pertama, pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila berasal dari budaya masyarakat Indonesia. Pancasila disebut juga cita-cita moral bangsa Indonesia. Cita-cita ini memberi pedoman pegangan dan kekuatan pada bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila memberi corak khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Ada 5 sila yang menjadi kesatuan dan tidak terpisahkan. Yang ketiga yaitu ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila lahir bersama dengan lainnya bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar dalam motivasi, sikap, tingkah laku, dan perbuatan hidup bermasyarakat bangsa dan negara. Selanjutnya yaitu karakteristik negara hukum Pancasila. Dalam hal ketuhanan, dari jurnal berjudul Ideologi Pancasila sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia. Negara hukum Pancasila mengakui adanya keberadaan dan kemahakuasaan Tuhan.
Selanjutnya, dalam hal ketuhanan, dari jurnal berjudul Ideologi Pancasila sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia, negara hukum Pancasila mengakui adanya keberadaan dan kemahakuasaan Tuhan. Kemudian, negara hukum Pancasila berdasarkan kekeluargaan. Asas kekeluargaan dalam pandangan falsafah Pancasila memperlihatkan pandangan, sikap, dan hidup bangsa Indonesia. Warga negara saling menghormati, menyayangi seperti keluarga.